Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang taksonomi secara definisi dan macam-macam pengetahuan dalam taksonomi itu tersendiri. Jadi, taksonomi itu merupakan bentuk pengklarifikasian atas pengetahuan, sikap, keterampilan yang menjadi tujuan dari pendidikan tersebut Jadi penjelasan ini itu bikin kita lebih ngerti kalau belajar itu nggak cuma ngafal tapi juga soal tahu caranya bagaimana dan sadar gimana cara kita itu belajar dan berkembang. Kalau di pelajaran biologi itu pas SMA ya, taksonomi ini tuh dipakai buat mengkelompokkan makhluk hidup ya, berdasarkan jenis-jenisnya Tapi kalau di dunia pendidikan, taksonomi ini lebih ke merujuk tentang tujuan dari pendidikan itu tersebut itu seperti apa proses pembelajarannya itu seperti apa, nanti dijelasin ya di bawah. Terus contohnya itu misalnya guru itu pengen si peserta didik atau si siswa ini itu bisa ngerti suatu materi dengan cara diskusi antara siswa yang lain dengan yang lainnya. Nah, itu muncullah pemikiran yang kritis ya. Nah, semua itu dibagi dan diklarifikasikan biar kita itu lebih gampang nentuin cara ngajar kita itu gimana Dengan adanya taksonomi ini kita tuh bisa ngerti tujuan dari pendidikan kita ini seperti apa Terus di sini ada menurut para ahli taksonomi ini juga bisa ngebantu kita bedain jenis-jenis berpikir, belajar, dan memahami. Jadi bukan cuma ngafal yang tadi kayak dijelasin di awal tapi juga bisa ngerti pembelajaran itu mau dibawa ke arah mana Terus di sini ada macam-macam pengetahuan dalam taksonomi. Yang pertama itu ada pengetahuan faktual. Ini itu pengetahuan dasar yang wajib diketahui supaya kita itu bisa ngerti dan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam studi kasus Misalnya contohnya itu kita tuh tahu istilah penting, misalnya contohnya kita tahu nama-nama Asmaul Husna kayak misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan termasuk Asmaul Husna ya. Terus yang kedua ini ada contohnya tahu fakta penting seperti pentingnya jujur dalam kehidupan sehari-hari Dengan cara kita tahu sifat jujur ini bisa berdampak banyak tuh. Terus yang kedua ini ada pengetahuan konseptual. Jadi ini itu tentang hubungan antara konsep. Jadi kita ini nggak cuma tahu satu hal, tapi juga tahu gimana hal-hal itu saling berkaitan. Jadi konsep di sini itu saling berkaitan antara satu dengan satu lain, satunya intinya. Terus di sini juga ada contohnya, misalnya kita ini ngerti pembagian dalam Islam itu seperti apa. Misalnya kita ambil contoh akidah ya. Jadi si konsep ini adalah bukan hubungan sih. Jadi konsep ini ada suatu studi kasus yang saling berkaitan intinya mah. Terus pengetahuan prosedural. Jadi pengetahuan prosedural ini itu lebih cara-cara atau langkah-langkah dalam suatu studi kasus Misalnya kita ini tahu caranya sholat itu seperti apa. Caranya sholat ya kita harus yang namanya ada wudu contohnya. Terus yang keempat di sini ada
pengetahuan metakognitif. Jadi pengetahuan ini tentang cara berpikir kita sendiri gitu. Contohnya, misalnya kita ini tahu gitu strategi untuk ningkatin iman dan amal gitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.